Mari kita belajar prinsip-prinsip dasar yang harus mendasari pemerintahan menurut ajaran Islam. Dalam Islam, seluk-beluk organisasi dan tata kelola pemerintahan itu masuk dalam fikih muamalah. Ini kalau fikih sholat kita udah biasa, fikih zakat udah biasa, fikih nikah apalagi. Lalu sekarang kita masuk dalam fikih muamalah atau fikih sosial. Prinsip kaidahnya al-aslu fil muamalatil ibahah. Hukum asal daripada fikih muamalah atau fikih sosial itu mubah, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Jadi artinya longgar sampai terjadi larangan. Dalam kaidah yang lain dikatakan al-muamalatu talqun hatta yu'lamal man'u. Pada dasarnya fikih muamalah itu bebas dilakukan hingga diketahui adanya larangan. Karena itu Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam bukunya Fikih Tata Negara, beliau mengatakan dasar pembentukan sebuah pemerintahan dalam Islam itu kemaslahatan yang dituangkan secara verbal dalam bentuk dalil kulli, yakni berupa prinsip-prinsip umum dalam berbagai seruan moral. Jadi seruan moral itu menyangkut detail operasionalnya. Islam sangat akomodatif dan kompatibel dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan termasuk ilmu ketatanegaraan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dulu di zaman Rasul memegang kepala negara. Jabatan kepala negara dipegang oleh Rasul. Jabatan kepala pemerintahan juga dipegang oleh Rasul. Jabatan qadhi juga dipegang oleh Rasul. Karena itu setelah Rasul wafat, maka ada dua tugas pemimpin. Yang pertama itu khirasatuddin, menjaga agama. Jadi menjaga agama itu penting. Termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, itu juga termasuk menjaga agama. Lalu yang kedua wasiyatud dunya, wasiyasatud dunya. Yang kedua itu wasiyasatud dunya, mengatur dunia atau mengelola negara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik menurut ajaran Islam? Nih, menurut ajaran Islam. Yang pertama, harus ada 5 prinsip dasar yang harus ada dalam pemerintahan itu. Yang pertama, prinsip al-musawah. Jadi al-musawah, kesetaraan atau kesamaan. Dalam bahasa tenarnya sekarang itu equality before the law, kesamaan kedudukan di dalam hukum. Jangan sampai ada kalau orang terhormat melakukan perbuatan terlarang, melakukan perbuatan pidana, bisa jadi bebas, bisa jadi hukumannya ringan. Itu di sana. Di sini nggak ada. Tapi begitu orang lemah, nanti ada kisahnya di zaman Rasul juga ada. Ketika orang lemah, maka orang itu dihukum sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, al-adalah. Ini asas yang kedua adalah keadilan. Baik terhadap diri sendiri, baik terhadap keluarga, baik terhadap masyarakat harus adil. Prinsip dasar yang ketiga asyura, musyawarah. Prinsip dasar yang keempat al-hurriyah, kemerdekaan. Dan prinsip dasar yang keempat, yang kelima adalah riqabul ummah, pengawasan dari rakyat. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kita coba satu persatu. Prinsip dasar kesetaraan ini terbangun dengan iktikad bahwa seluruh manusia laki-laki dan perempuan adalah keturunan Nabi Adam. Nih,
Kalau ada kemudian ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, biarlah mereka yang mengatakan begitu. Siapa tahu memang mereka betul-betul keturunannya. Sehingga semua setara. Nah, Al-Quran di dalam An-Nisa ayat yang pertama menegaskan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini dalil tentang kesetaraan. Wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian. Kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Lalu kemudian wa khalaqa minha zawjaha, lalu kemudian menciptakan dari diri yang satu itu, dari Adam itu, pasangannya Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan menciptakan, mengkembangbiakkan dari diri yang satu dan Siti Hawa itu baik laki-laki dan maupun perempuan. Nah, di sini terjadi kesetaraan, terjadi kesamaan kedudukan, bahwa manusia seluruhnya berasal dari Nabi Adam. Oleh karena itu kedudukannya setara. Jangan ada lagi bangsa Indonesia yang kemudian merasa rendah dengan bangsa asing, yang merasa rendah dengan bangsa Eropa, yang merasa rendah dengan bangsa yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, prinsip kesetaraan ini didukung oleh dua sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wan nasu banu Adam ma khalaqallahu min turab." Nabi menjelaskan manusia adalah anak cucu Adam, dan Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Ini maknanya kita ini dari tanah. Nanti kalau mati kembali ke tanah. Kalau sudah masuk tanah, maka karena kita anak cucu Adam berasal dari tanah, maka jangan sombong. Setuju? Setuju? Jangan sombong. Jangan karena punya pangkat, jangan karena punya harta, jangan karena tampan, jangan karena cantik. Jangan sombong. Karena kita satu keturunan Nabi. Dalam hadis yang lain, wan nasu sawaun ka asnani mushti. Manusia itu sama rata seperti gigi sisir. Sama manusia itu. Karena itu tidak berarti suku-suku terpencil itu adalah lebih rendah derajatnya ketimbang kita. Pemberian hak istimewa, warna kulit, etnis dan kasta ini bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Islam mendudukkan manusia, apapun agamanya, apapun kedudukannya, apapun pangkatnya, adalah sama. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,